Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinukil dari kitab Fadailus Shadaqat, kisah seorang pemuda berandal yang menjadi waliullah. Beliau adalah Syekh Malik bin Dinar rahimahullah, seorang ulama terkemuka pada masanya. Pada masa mudanya, beliau adalah seorang polisi yang sangat gemar meminum anggur. Beliau meminumnya ibarat seperti ikan, siang dan malam. Beliau menjalani kebiasaan tersebut dengan santai tanpa merasa bersalah. Syekh Malik bin Dinar muda memiliki seorang hamba wanita yang cantik dan sangat dicintai. Beliau juga memiliki seorang putri cantik dengannya. Sang putri selalu bersama Syekh Malik muda. Namun, putri kesayangannya memiliki kebiasaan aneh yang selalu merenggut dan menumpahkan minuman keras ketika Syekh Malik muda memegang minuman itu di tangannya. Meski itu terjadi, Syekh Malik muda tidak pernah memarahi putri kesayangannya. Ketika sang putri berusia 2 tahun, ia meninggal dunia. Syekh Malik muda sangat tergoncang dan dilanda kesedihan yang dalam. Pada suatu malam, tanggal 15 Sya'ban, Syekh Malik muda dalam keadaan sangat mabuk dan tidur tanpa mengerjakan sholat isya. Ia bermimpi dengan mimpi yang sangat mengerikan, seolah-olah berada di padang mahsyar. Orang-orang dibangkitkan dari kuburnya. Syekh Malik muda berada di antara orang-orang yang digiring ke medan mahsyar. Tiba-tiba Syekh Malik mendengar sebuah suara dari belakangnya. Saat beliau menengok, dilihatlah seekor ular yang sangat besar dan menyeramkan tengah mengejarnya dari belakang. Syekh Malik muda lari dengan sangat kencang. Meski demikian, ular itu semakin dekat mengejarnya. Syekh Malik tetap berlari hingga bertemu dengan seorang lelaki tua dengan pakaian yang sangat bagus dan harum. Syekh Malik memberikan salam kepadanya. Assalamualaikum. Lelaki tua itu membalas salamnya. Syekh Malik lantas berkata, "Demi Allah, tolonglah aku dari musibahku ini." Lelaki tua itu menjawab, "Aku terlalu lemah untuk menolongmu melawan musuh sehebat itu. Tetapi kamu harus tetap berlari. Mungkin kamu akan mendapat pertolongan yang bisa menyelamatkanmu." Syekh Malik pun terus berlari mencari pertolongan, sedangkan ular semakin dekat terus-menerus mengejarnya, hingga Syekh Malik melihat tebing tinggi dan berusaha memanjatnya. Di balik tebing itu, Syekh Malik melihat kobaran api neraka. "Sungguh celakalah diriku," katanya. Tiba-tiba terdengar suara lantang yang menyeru Syekh Malik untuk kembali berlari dari dua musibah itu. Dia terus berlari dan kembali bertemu lelaki tua. Syekh Malik memohon pertolongan lagi darinya, namun lelaki tua itu tetap tidak bisa menolongnya. Hanya bisa memberitahu bahwa ada sebuah bukit di sekitar itu yang menyimpan amanah suci kaum muslimin. Tanpa pikir panjang, Syekh Malik berlari mencari bukit itu, hingga ia menjumpai bukit berbentuk bulat yang sangat indah. Terdapat banyak tirai-tirai yang terbuat dari sutra. Ketika Syekh Malik hendak mendakinya, malaikat memanggil-manggil dengan suara keras, "Bukalah jendela-jendela dan naikkan tirai-tirai dan keluarlah dari kamar-kamarmu. Ada seorang lelaki bernasib malang, barangkali amanah miliknya ada padamu yang mungkin dapat menolongnya dari kemalangannya." Saat tirainya terbuka, keluarlah sekumpulan anak kecil yang tak berdosa dengan wajah-wajah yang bersinar. Syekh Malik semakin takut karena ular yang mengejarnya semakin mendekat. Tiba-tiba dia melihat putri kesayangannya
yang telah meninggal pada usia 2 tahun. Sang putri menangis dan melompat dari sebuah ayunan yang terbuat dari cahaya yang sangat indah dan menuju ke arah ayahnya. Syekh Malik menggendongnya dan ular itu diusir oleh putrinya dengan tangannya. Ular itu langsung pergi begitu saja. Kemudian sang putri memberinya sebuah kursi dan ia duduk di pangkuan ayahnya. Sang putri berkata, "Ayahku sayang, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun." Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan kitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik. Mendengar perkataan putrinya, Syekh Malik menangis dan bertanya kepadanya, "Putriku sayang, apakah kalian pandai memahami Al-Quran?" Sang putri menjawab, "Bahkan kami lebih memahami Al-Quran darimu, ayah." Syekh Malik bertanya lagi, "Putriku sayang, apakah sebenarnya ular itu?" Ia menjawab, "Itu adalah perbuatan buruk ayah, dan ayah telah membuatnya sangat kuat sehingga hampir menjerumuskan ayah ke neraka." Lalu, siapakah orang tua berbaju putih itu? Ia adalah perbuatan baik ayah, dan ayah telah membuatnya begitu lemah dengan sedikit perbuatan-perbuatan baik hingga tidak dapat menolong ayah dari ular itu. Kemudian Syekh Malik bertanya, "Apa yang kalian lakukan di atas bukit ini, putriku?" "Kami adalah anak-anak orang muslim yang meninggal pada masa kanak-kanak. Kami akan tinggal di sini hingga hari kebangkitan, menanti untuk bergabung dengan orang tua kami jika mereka datang kepada kami, dan kami akan memohon ampun bagi orang tua kami kepada Tuhan." Kemudian Syekh Malik bin Dinar muda terbangun dari mimpi itu dengan rasa takut yang masih membekas di hatinya. Segera setelah bangun, Syekh Malik bertaubat dan meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang sering dilakukannya. Wallahu a'lam bishawab.